Halo, masih bersama saya di Wani channelnya, yaitu di Opterjinya, obrolan terapi jiwa. Mantap jiwa. Yuk, di video kali ini kita akan membahas yaitu tema takut kehilangan. Sering banyak banget ya orang-orang hidup itu, apalagi sudah mencapai pencapaiannya, yang dia takutkan adalah kehilangan. Tapi saat buat orang-orang yang tenang, yang sudah mencapai kembali pada dirinya sendiri, apalagi sudah kembali pada Allah, sudah sadar diri, dia tidak perlu sesukses apapun, sehebat apapun, orang-orang tenang itu tidak pernah takut kehilangan. Karena mereka sadar, semua yang kita capai hanyalah titipan. Jadi karena itu, nggak perlu khawatir. Ya, Allah hanya akan mengambil kesuksesan buat orang-orang yang tidak tenang, yang panik. Buat orang yang tenang, Allah tidak akan ngambil. Ya, makin kita tenang, makin dibiarkan nama Allah. Karena apa? Ibarat orang sekolah, ujian kita, oh ini hambaku yang ini udah lulus ini. Ini hambaku nggak ngoyong-ngoyong, nggak gila untuk mendapatkan ambisinya, dunianya. Nah, karena itu, yuk kita di sini belajar. Tapi sebelum kita sama-sama belajar, tolong jangan lupa tonton, jangan di skip, karena di setiap video-video saya banyak pesan-pesan moral, dan itu semuanya adalah kisah hidup saya. Saya dulu juga sama, saya terlalu takut apa-apa saya diambil sama Allah. Hari ini saya udah kembali dalam kehidupan ketenangan saya tidak pernah lagi panik. Sekalipun itu siapa yang mau Allah ambil, silakan. Mau anak saya, mau siapa yang Allah ambil. Bahkan Allah sudah membuktikan pada saya, yaitu saya pernah diberi ke sebuah kesuksesan, lalu dihancurkan, diambil semuanya, hanya disisakan nyawa saya dan kesehatan. Itulah yang Allah sisakan waktu saya hancur-hancuran. Karena itu dari peristiwa itu aku belajar, gak ada yang perlu ditakutkan dalam hidup ini. Jadi jangan pernah takut kehilangan yang besar lalu disisakan yang kecil. Karena apa? Dari pesan moralnya, kalau kita yang besarnya Allah ambil, kita hanya disisakan yang kecil. Bisa jadi itu yang kecil itu penyelamat hidupmu, penyelamat dunia dan akhiratmu. Karena apa? Bisa jadi yang besar itu bukan yang terbaik. Bisa jadi yang besar itulah adalah penderitaan buat hidupmu. Jadi Allah sengaja sisakan yang kecil, karena yang kecil itulah sesungguhnya yang Allah lebih tahu yang terbaik buat kita, ya, yaitu kecil. Mungkin kecilnya kecil nikmat daripada besarnya besar membawa bencana, membawa petaka. Banyak kita sedang hari ini menonton tontonan cerita-cerita panggung sandiwara dunia, terutama di Indonesia. Banyak orang-orang yang sudah menjadi sangat besar, sudah raksasa, ya. Allah hanya dalam hitungan satu kejap, Allah bisa ambil, Allah bisa runtuhkan. Kenapa? Kita belajar, ingat kisah Fir'aun. Fir'aun kurang apa mewahnya? Ya kan? Fir'aun kurang apa hebatnya? Tahta, wanita, dunia. Bahkan Fir'aun tidak pernah mau menyembah Tuhan. Fir'aun tidak mengakui akan kebesaran Tuhan. Tapi Fir'aun lupa, ya. Seperti orang-orang hari ini lupa. Para pejabat-pejabat negara di Indonesia yang pada korupsi, yang pada semena-mena pada rakyat kecilnya, tidak amanah. Mereka lupa. Oke, mereka semua bisa beli yang mereka mau di dunia. Tapi satu, mereka lupa. Para pejabat Indonesia, para koruptor di Indonesia itu lupa. Satu yang mereka tidak bisa beli, yaitu apa? Waktu. Hari ini Allah membuktikan dalam hitungan waktu, mereka yang sombong dengan baju kebesarannya, yang tadinya menjadi jaksa, menjadi pejabat besar negara, mereka korupsi besar-besaran, tidak mempunyai hati nurani. Akhirnya apa? Dalam satu kejap Allah ambil semuanya, dan hari ini mereka bukan siapa-siapa. Bahkan Allah letakkan serendah-rendahnya para koruptor itu. Ya kan? Nah, di sini kita bisa belajar. Jadi nggak perlu kita yang, kamu yang kaya, ya, jangan bangga dengan kekayaanmu. Kamu yang miskin, gak perlu kamu sedih dengan kemiskinan kamu. Tapi sesungguhnya orang kaya dan orang miskin itu perbedaannya hanya di mana? Rasa perasaan saja. Ada orang kaya tapi tidak merasa kaya, akhirnya apa? Itulah orang miskin. Tapi ada orang miskin merasa selalu berkecukupan.
Sesungguhnya itulah orang kaya. Di situ saya belajar. Dan terus saya belajar. Nggak perlu kita itu terlalu bangga dengan kehidupan dunia. Tapi ingat, setelah kau mencapai kesuksesanmu, kalau kamu ingin selamat, ingatlah ada satu yang nggak bisa kita beli. Ada satu yang nggak bisa kita kejar. Kau lari ke ujung dunia pun itu tidak bisa, yaitu apa? Waktu. Karena waktu itu adalah miliknya Allah. Hanya Allah yang punya waktu. Kapan Allah tahu tepatnya kamu dilepaskan dari penderitaan? Hanya Allah tahu kapan waktunya kamu tuh diberi kelimpahan. Kapan waktunya Allah tahu. Waktunya yang terbaik buat kamu bahagia menikmati dunia ini. Maka buat kalian yang hari ini, saudaraku yang sedang terlibat hutang, sedang terjatuh, teruslah ikhtiar, bersujud, berserah, bekerja, berdoa. Kita ikutin aja, jangan kamu lawan, ya. Jangan kau lawan takdirmu. Tapi Allah hanya menyuruh kau merubah takdirmu, jangan kau lawan. Jadi ikutin aja, seperti air mengalir, ikutin aja. Konsisten aja, ikutin aja. Allah melihat kok, alam semesta mencatat. Buat kalian yang hari ini sedang terjebak utang, sedang punya masalah besar, yakinlah kamu bisa. Dan yakinlah ada Allah bersamamu. Aku sudah membuktikannya. Di video-video saya, itu semuanya kisah tentang hidup saya. Bagaimana saat saya terjatuh, bagaimana saat saya dikhianatin, ditinggalkan, bagaimana saya sendiri bangkit tanpa ada satu orang pun yang menolong saya. Saya hanya selalu bilang, setiap hari aku berbisik, ya Allah jangan tinggalkan aku sendiri ya Allah. Aku gak mampu tanpa kamu ya Allah. Hanya seperti itu saat saya dalam keadaan kesakitan, saat saya dalam jatuh, terlibat hutang besar sekali. Gak ada satu orang pun mendekat sama saya. Demi Allah pada saat itu gak ada orang mau sama saya. Mendekat pun gak mau. Angkat teleponku pun gak ada yang mau. Disitulah ujian terbesar. Kenapa aku bisa setenang hari ini. Kenapa aku bisa menyelesaikan masalahku. Yaitu mentalku gak kena. Karena apa? Aku berpegangan. Aku berkeyakinan dengan Allah. Aku yakin Allah datang menolong saya. Dan saya buktikan, saya hanya melakukan yaitu terus ritual latihan, ya, bersujud, berserah, melakukan ritual yaitu kerja, melakukan sesuatu sekecil apapun kamu harus melakukan. Jangan hanya cuman berzikir, meminta. Zikirmu tidak akan pernah merubah nasibmu. Karena zikir itu adalah doa. Tapi doa yang terbaik adalah apa? Pikiran positif kita. Lalu Allah merasakan. Allah karena Allah ada sangat dekat dengan kita. Akhirnya Allah mengerti. Hambanya yang udah benar-benar berjuang. Hambanya yang tidak pernah menyerah. Saya puluhan tahun hidup menderita. Saya selalu sabar. Saya tetap beriman. Ya, jadi buat teman-temanku semua. Hari ini kita banyak diberi contoh tontonan sesungguhnya. Hari ini, khususnya rakyat Indonesia sedang dibuka matanya sama Allah. Orang cerdas, orang sadar, disuruh belajar. Hidup ini pilihan sesungguhnya. Saat kamu menonton sesuatu, Allah tunjukkan ketidakbenaran. Disitulah kita belajar dari ketidakbenaran itu. Dan kita disuruh tetap berpegang teguh pada keimanan kamu, prinsip hidupmu. Dan satu, jangan lupa, tidak ada yang lebih kuat. Hanya Allah yang maha kuat, yang maha kuasa. Bahkan orang terhebat seperti Fir'aun pun, dia tidak mampu membeli semuanya, dia bisa beli. Semuanya di kisah Fir'aun bisa beli. Tahta, wanita, harta, semuanya dia bisa beli. Tapi satu yang dilupakan Fir'aun yaitu apa? Waktu. Satu waktu yang gak bisa dibeli oleh Fir'aun. Karena waktu itu miliknya Allah. Karena itu, yuk hari ini yang kalian sedang terjatuh, merangkak, bangkitlah. Jangan kalian ingin instan. Ya, ikhtiar kita sebagai manusia yaitu apa? Bekerja. Pingin uang, bekerja. Jatuh bangkrut, awali dari nol, bekerja.
bekerja. Hanya itulah. Lalu alam semesta nggak tidur kok. Allah nggak tidur. Allah melihat. Dan itu udah dibuktikan. Aku sudah membuktikan. Aku dengan kesabaranku. Tahun demi tahun, bertahun-tahun aku sampai tidak pernah mengerti apa ini hidup. Sepertinya hidup seperti mati. Tapi mati seperti hidup. Ternyata sesakit apapun hidup ini, seberat apapun hidup ini, kalau kita waktunya Allah belum datang mengambil kita, tetap seberat apapun kita tetap harus berjalan, tetap jalanin kehidupan ini, yang pada akhirnya itulah ujian kesabaran kita. Dan yakinlah, setelah Allah tahu kamu sudah cukup diuji, Allah tahu kamu sudah cukup kuat untuk menjalankan kehidupan ke depan yang lebih baik, disitulah Allah hadir. Percayalah, demi Allah ini saya rasakan. Ya, jadi buat kalian tetap semangat. Karena saya banyak sekali membaca komentar di video saya. Ya, saya ingin mengajak kalian berpegangan tangan. Belajar semangat, kuat, jangan menyerah. Ada Allah, yakinlah. Karena keyakinan itulah yang akan merubah nasib hidupmu. Baik dan buruknya itu adalah semuanya bagaimana kamu mengikuti keyakinan pikiran kamu. Karena di pikiran kamu itu adalah doa yang kamu sedang minta sama Allah. Karena Allah tidak ada di mana-mana. Allah ada di dekat kita. Allah ada di dalam diri kita. Maka itu gak perlu kalau kalian hari ini sedang terjatuh, punya masalah besar, gak perlu kalian pergi ke tempat-tempat yang jauh. Allah gak ada di sana. Allah ada di diri kita sendiri. Karena itu, kalau kamu suka video-video saya, jangan lupa, kalau nonton jangan di skip. Tonton sampai habis. Karena apa? Aku sedang mengajak kebangkitan buat kalian. Karena aku pernah merasakan seperti yang kalian rasakan. Dan lihat, aku bukan siapa-siapa yang sebenarnya tidak impossible ya, mustahil. Orang yang tidak sekolah hanya pendidikan SD, hanya mengenyam pendidikan SMP kelas 2. Tapi aku bisa hidup. Aku bisa seluas ini wawasan saya. Akhirnya Allah keluarkan. Allah tahu kapan waktunya Uani, yang terbaik untuk Uani. Waktu yang terbaik untuk Uani yaitu hanya Allah yang tahu. Dan hari ini Allah sudah berikan waktu yang terbaik untuk saya. Untuk saya diberi ketenangan jiwa, ya, jasmani, rohani, diberi kesehatan saya, diberi rezeki yang berlimpah. Itu semuanya karena Allah. Karena Allah lah yang punya waktu. Dan Allah tahu kapan waktunya Uani menikmati waktunya dari Allah, yaitu kenikmatan dari Allah. Hari inilah. Karena apa? Saya sudah melewati semuanya. Dan saya tetap berpegangan teguh. Saya mempercayai Allah tidak jauh dari diri kita. Allah ada dalam diri kita. Dalam napas kita ada Allah. Makanya buat kamu hari ini, kalau yang merasa miskin, jangan pernah melihat orang kaya di luar. Jadikan dirimu yang sendiri yang kaya. Karena kaya dan miskin sesungguhnya hanya perasaan. Ya, kalau kamu ingin merasa jadi orang kaya, merasalah berkecukupan. Ya, karena apa? Di luar sana banyak orang yang kaya raya, tapi dia tidak merasa kaya. Jadi, yuk kita belajar cerdas dalam menghadapi kehidupan. Dan satu, jangan lepas dari keimanan kita, yaitu berimanlah pada Tuhan yang kau sembah. Karena aku kebetulan Muslim, aku tetap hari ini, aku percaya dengan kekuasaan Gusti Allahku. Oke? Saya tutup di video saya ini. Jangan lupa kalau kalian suka nonton video saya, silakan ikuti dan aplikasikan setiap pesan-pesan wejangan saya, pengalaman hidup saya. Semoga bisa nular, melepaskan kalian saudaraku yang hari ini sedang dalam ketidakbaikan, dalam penderitaan. Semoga tertular hidayah yang saya terima, hidayah dari Allah yang saya terima, semoga saya tularkan, bisa menular ke kalian semua yang sedang menonton saya. Assalamualaikum, salam rahayu dari negeri Formosa.